teman-teman semua, apa kabar? Semoga keadaan kalian selalu sehat. Aku mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian teman-teman, adik-adik atau kakak-kakak yang lagi mengerjakan. Dan kali ini adalah video tutorial menggambar anime semi realistik step by step. Jadi mungkin video ini bakal panjang banget, tapi nontonnya jangan di skip-skip biar kalian bisa bener-bener paham step by stepnya. Oke, dan tanpa berlama-lama kita langsung mulai ke tutorialnya. Oke, di sini aku udah sediakan kanvas dengan ada model si Mumble Gajah Live. Sekarang kita mau membuat kerangkanya dulu. Jadi aku pakai penggaris lingkaran dulu, dan di sini pakai kuas cat air pudar yang campuran nomor 2. Oke, jadi aku menggambar lingkarannya dulu. Kalau aku pakai penggaris lurus, di sini aku taruh di tengah-tengah karena aku mau dia menghadap ke depan. Atau kalian kalau mau menghadap agak ke samping bisa ditaruh di samping, lebih condong ke kiri atau kanan. Lanjut kita pakai layer baru, dan di sini kita bakal menggambar sketsanya. Nah, pertama-tama aku bikin gambar matanya dulu. Seperti biasa kita gambar jajar genjang. Atau kalian juga bisa pakai penggaris simetri ya teman-teman, biar lebih gampang. Oke, tapi di sini aku nggak pakai penggaris simetri. Setelah gambar bentuk jajar genjang ini, lalu aku menggambar sketsa matanya. Habis itu aku rapihin bagian-bagian yang jajar genjangnya ini. Kalau udah, sekarang kita gambar bola matanya dulu. Di sini aku bikin dia matanya menghadap ke atas gitu, ke atas tapi agak ke kanan. Jadi terserah kalian sih, kalian mau dia menghadapnya kayak gimana, sesuaiin aja sama kebutuhan kalian. Lalu di sini aku bakal mengecilkan matanya sedikit biar gak dikira kayak kembarannya Squidward. Tapi kalau kalian suka model mata yang super gede, ya oke lah, fine, karena ini bukan Indomie. Lanjut gambar kelopak matanya. Oke, lanjut ke gambar bulu matanya, karena kalau nggak ada bulu matanya nanti gampang kelilipan. Sekarang kita lanjut gambar hidung. Kalau kalian mau lebih tahu detail cara menggambar hidung, kalian bisa lihat video aku yang thumbnailnya itu bentuknya layangan. Oke, lanjut sekarang kita menggambar bibirnya. Kita gambar dulu 2 bentuk gunung kayak begini. Kalau udah kita kasih kayak kita gambar jurang-jurangnya gini. Oke, seperti ini. Sangat simpel sekali kan ya teman-teman. Oke, kalau udah begini jangan lupa dirapiin. Oke, kalau udah gini boleh disesuaiin. Oke, jangan lupa gambar alisnya, karena kalau nggak punya alis katanya bisa melihat tuyul. Oke, alis udah. Sekarang kita lanjut menggambar bentuk mukanya. Aku mau dia bentuk mukanya agak tembem-tembem dikit gitu, biar unyu. Tapi kalau kalian suka muka tirus, oke. Oh ya, ini sketsanya aku rapiin biar nggak kayak brewok gitu.
Lanjut kita gambar palanya. Aku ilangin dulu nih yang kerangkanya nih bawah. Waduh, palanya benjol teman-teman. Rapiin dulu. Oke, biar nggak besar sebelah palanya. Lumayan lah. Sekarang lanjut kita bakal ini aku hapus dulu aja. Sekarang kita gambar rambutnya dulu. Oke, aku bakal menyesuaikan dengan rambutnya si Mumble. Soalnya kalau menyesuaikan sama rambut kalian nggak bakal jadi rambutnya, karena aku nggak tahu rambut kalian kayak gimana. Oh ya, ini gambar sketsa rambutnya nih simple-simple aja garisnya, nggak usah yang terlalu banyak-banyak. Oh ya, ini sisa-sisa palanya ini dihapus aja biar nggak dikira tembus pandang. Oke, sampai sini aku mau menggambar badannya dulu. Kita gambar kayak gini, kayak orang-orang sawah dulu ini. Oke, saatnya merapikan garis-garis yang nggak guna. Oke, udah bersih. Ini tinggal rambutnya dibersihin juga. Lalu kita menggambar rambutnya yang mengembang panjang indah karena dia rutin memakai shampoo Pantene. Oke, lanjut kita kasih gambar bajunya biar dia gak kedinginan karena sekarang lagi musim hujan. Oke, sketsanya udah jadi. Sekarang kita lanjut mewarnai. Jangan lupa bikin layer baru, ini taruh di bawah ya. Lalu aku pertama-tama bakal mewarnai mukanya dulu atau kulitnya dulu. Di sini aku bakal memberikan beberapa warna. Maksudnya pakai palet warna. Di sini ini adalah base kulitnya. Habis itu kita gelapin dikit buat shading kulit kayak begindang. Lalu jangan lupa lagi kasih yang lebih gelap lagi, begindang. Kalau udah aku mau yang lebih gelap lagi, enggak ding, kita gambar ini aja highlightnya. Nah, kayak begitu. Tambah lagi. Oke, yuk kita mulai mewarnai. Jadi ini aku pakai layer baru lagi ya teman-teman. Di sini kita pakai yang warna base-nya tengah ini, lalu kita langsung mewarnai itu. Waduh, kepencet. Enggak apa-apa nih kayak gini teman-teman, berantakan gini karena nanti juga bakalan ditumpuk sama warna rambutnya. Ini kuasnya aku tetap pakai cat air pudar yang campuran nomor 2. Jadi sama kayak sketsanya tadi. Oke, lalu ini aku mau ganti kuas dulu, yaitu airbrush normal. Lalu aku pakai shading yang lebih gelap dikit ini. Oke, kita gedein dikit. Lalu aku menggambar shading di bagian ujung-ujung mata. Dan juga di bagian hidung. Lalu di deket-deket poni rambut gitu.
lalu di bagian garis kelopak matanya, lalu di bibirnya. Gak apa-apa, tipis-tipis dulu gini aja. Lalu kasih shading di bagian pinggir-pinggir hidung biar kelihatan mancung. Oke, kalau udah gini aku tambah shading yang gelap lagi. Ini shading yang kedua ini dia agak ke merah gitu teman-teman, jadi bisa juga dipakai untuk kayak blush on. Aku taruh hidung lagi juga sama di bibirnya. Lalu di sini aku ganti ganti kuas lagi sama cat air pudar. Tapi di sini pakai yang air. Karena kalau air ini fungsinya buat ngeblend. Kalau semisal kalian pengen di blend, ya kalian pakai itu. Tapi kayaknya kali ini airnya nggak terlalu ngefek, jadi aku pakai yang campuran aja. Jadi pakai kuas ini aku menggambar detail shadingnya. Ini aku gambar kantung mata. Gambar juga detail shading di hidung. Ini aku pakai warna yang lebih gelap lagi, karena kalau nggak gitu nggak kelihatan. Oke, lalu bibirnya sekalian. Lalu gambar shading juga di bagian daerah mata, kelopak mata, hidung, dagu, ya gitu. Pokoknya yang kena shading lah ya teman-teman. Ini juga shading di deket-deket poni rambut gini aku kasih. Oke, lanjut, karena mau ngeblend jadi aku ganti dulu kuasnya sama air. Ini bibirnya aku blend biar kayak lipstiknya ombre ala-ala uni-uni Korea. Tapi di sini opacity dari kuasnya jangan di fullin teman-teman, karena kalau di fullin nanti hasilnya kayak terlalu terlalu kasar gitu. Jadi ini cuman punya aku 56. Oke, selanjutnya masih di layer yang sama, aku bakal pilih warna putih, tapi putihnya nggak yang terlalu putih banget gitu. Aku mau menggambar bola mata yang putih itu. Nah, sedangkan bagian atasnya ini kita pakai shading yang lebih gelap ini. Oke, selanjutnya kita bakal mewarnai matanya. Jadi si Mumble ini warna matanya kayak pink agak keunguan gitu. Tapi karena warnanya ini terlalu ngejreng banget, jadi kita bukan diganti teman-teman. Jadi kayak lebih aku turunin gitu biar agak lebih soft dan biar lebih sesuai aja sama warna kulitnya. Tapi kalau kalian misalnya suka warna yang bener-bener kayak ngejreng gitu, ya apa-apa kalian pakai itu. Tapi di sini aku pakai yang lebih kayak, ya kalian bisa lihat sendiri lah ya teman-teman warnanya. Dan by the way, ini aku tetap pakai layer yang sama layer kulit. Jadi aku emang biasanya kalau lagi gambar semi realis gitu, aku selalu pakai layernya tuh dikit. Beda sama waktu gambar
anime gitu. Jadi kalau anime tuh layernya tuh harus banyak gitu kalau aku teman-teman, tapi kalau gambar yang semi realis ini aku biasanya lebih tumpuk-tumpuk gitu. Ayahnya aku lagi shading mata ya teman-teman, jadi kasih aja warna lebih gelap buat bagian atas matanya kayak gitu. Jangan lupa bagian satunya juga dikasih. Habis itu aku kasih pantulan cahaya gitu di bagian atas matanya dengan warna yang lebih terang kayak gini. Oke, next kita bakal mewarnai rambutnya dulu. Jadi seperti tadi kita bakalan pindah dulu, geser dulu warnanya. Dan jangan lupa ini aku bakalan gambar palette warnanya dulu. Seperti ini base-nya, lalu kita gelapin dikit. Habis itu kita pakai warna yang lebih gelap lagi. Oke. Lalu aku cari warna highlight-nya. Oke. Sekarang lanjut, kita bakal tambah layer baru ya. Jangan lupa ditaruh di atas layer kulit, karena kalau nggak ditaruh di atasnya nanti kita nggak bisa nutupin warna kulit yang berceceran itu. Oke, kalau udah gini tinggal kalian poles. Bakal aku percepat aja. Dan oke, beginilah hasilnya. Ini adalah warna dasar atau warna base-nya. Kalau udah begini, kalian balik lagi ke kolom layer. Jangan lupa kalian pilih alpha lock, karena biar nggak berantakan. Lalu ini pakai shading yang pertama. Aku bakal nge-shading di bagian kayak ya dalam-dalam atau bagian bawah-bawah rambut. Dan ini aku pakai kuas cat air pudar yang yang campuran nomor 2. Oke, setelah gini karena shadingnya masih terlalu tipis, lalu aku pakai warna yang lebih gelap lagi. Ini aku bikin detail shadingnya. Kalian aplikasiin di bagian rambut yang lebih dalam gitu, yang kayak ketutup sama cahaya gitu. Jadi misalnya di sela-sela gitu teman-teman, di sela-sela kayak garis-garisnya. Karena agak susah menjelasin, jadi kalian bisa nonton gimana cara aku mengaplikasikan shading di rambut. Oke, udah segini dulu. Habis itu aku bakal mengaplikasikan highlightnya. Jadi kalian taruh aja kayak di bagian tengah di rambut gitu. Ini kayaknya kurang terang deh. Oke, kalian taruh gitu aja dulu. Jangan khawatir kalau kelihatan masih berantakan gini, karena nanti kita bakal rapiin lagi. Aku kasih juga highlight di bagian bawah-bawah rambut dikit gini. Biasanya highlight itu ada di bagian yang agak cembung gitu teman-teman, jadi kayak agak melengkung keluar gitu. Biasanya, yang namanya biasanya itu, jadi nggak selalu. Oke, kalau udah gini kita rapiin. Nah, rapiinnya gimana?
aku pilih aja warna yang agak gelap ini, lalu kita langsung bikin bentuk kayak gitu. Jadi jangan pakai penghapus, kita tetap pakai kuas yang sama, tapi kita pakai warna yang berbeda. Jadi kita bentuk sama bentuk yang kayak gitu, nggak tahu namanya bentuk apaan ya, bentuk highlight apa namanya coba. Nah kalau udah gini, ini kasih aja detail highlightnya, kasih kayak garis gitu aja, terutama di bagian pinggir-pinggir garis ya teman-teman, kayak di pinggir-pinggir sketsa garis gitu. Dan kalau dirasa mau lebih detail lagi, kalian bisa tambahin shading yang lebih gelap lagi di sela-sela gitu, tapi kasihnya dikit-dikit aja. Oke, kalau udah bagian rambut, kita bakal langsung menuju ke bagian baju. Jadi ini aku kasih layer baru ya teman-teman, untuk layer baju, dan di sini taruh di bawahnya layer rambut aja. Oke, ini kita warnai dulu base-nya. Dan kayaknya itu kalau terang, jadi aku bakal turunin dulu warnanya, jadi biar agak lebih kayak baju lama gitu. Enggak deh. Oke, warna sweaternya udah, lalu ini tambah layer baru ya di atasnya, karena aku mau mewarnai vestnya atau rompinya. Dan di sini warnanya hitam, jadi jangan pakai warna hitam, jadi ini pakai warna kayak abu-abu gitu. Karena kalau pakai warna hitam ya nggak cocok, karena terlalu gelap, karena nanti kita masih harus kasih shading teman-teman. Jadi pakainya yang warna kayak ini aja, atau abu-abu gitu. Kalau udah gini, pertama-tama kita kunci dulu yang sweaternya. Habis itu pakai warna yang lebih gelap. Ini aku bakalan bikin palet warnanya dulu untuk sweaternya. Jadi ini base-nya kayak gini. Kalau udah, kita turunkan lagi jadi shadingnya. Oke, kalau udah, habis itu pakai warna gelap lagi. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke atas dan kita pakai shadingnya dulu di sini. Oke, kita coba buat mewarnai bagian-bagian terdalam dari sweaternya. Seperti biasa, kita kasih detail lagi pakai kuas cat air pudar yang campuran. Di sini detail-detail di daerah lipatan-lipatan baju. Jadi aku biasanya kalau memberikan shading itu bertahap teman-teman. Jadi yang enggak terlalu gelap, habis itu aku timpa lagi sama yang lebih gelap. Jadi ada kayak gradasi warna gitu. Nah kayak gini aku bakal timpa lagi sama warna yang lebih gelap. Jadi penempatan shading itu biasanya diletakin di daerah sela-sela gitu teman-teman, terlebih daerah kayak yang garis-garis sketsanya ini. Oke, udah cukup dulu aja kayaknya ini bajunya. Sekarang aku ganti vestnya. Jangan lupa alfa locknya ya.
lalu kita nge-shading face-nya atau rompinya. Ini aku coba kasih gambaran palet warnanya. Lalu kita memulai untuk shading baju rompinya. Oke, kalau udah jadi, kita bakalan mau merapikan sketsanya dulu, garis-garis sketsanya. Tapi aku nggak mau ngehapus, tapi aku cuma pengen merapikan. Jadi ini kita kecilin dulu aja opacity-nya biar nggak terlalu tajam. Lalu di sini aku pakai cat air, pudar yang air. Jadi kita bakal lebih ngeblend sih teman-teman. Jadi kita blend dikit-dikit. Ini sketsanya. Tapi nanti juga ada yang kita hapus kalau semisal kelihatan kurang cocok gitu. Tapi aku nggak mau menghapus semuanya karena kalau dihapus semuanya kurang bagus sih menurut aku teman-teman. Jadi masih harus ada sedikit garis-garis sketsanya. Nah, untuk sketsa yang lebih keluar batas gini baru aku bakalan hapus teman-teman. Jadi aku hapus, tapi yang lainnya bakalan aku blend. Jadi kalau sekiranya harus dihapus ya dihapus, kalau enggak ya kita blend aja. Nah, maksudnya kayak gitu teman-teman. Jadi kita blend tapi masih ada sisa sketsanya, jadi kelihatannya lebih bagus menurut aku. Dan ini aku mau hapus dulu karena ada yang kelebihan teman-teman, jadi kita hapus. Oke, lanjut lagi kita ngeblend sketsanya. Kayak gini, kita blend aja. Nah, untuk yang terlalu berantakan kayak gini kita hapus saja. Oke, ini aku hapus karena melewati garis. Oke teman-teman, jadi ini bakal aku percepat aja proses ngeblendnya. Dan juga di bagian bibirnya ini juga aku bakal blend. Oke, udah di blend semua, tapi ini masih kurang rapi teman-teman. Jadi habis ini aku bakalan ngasih tambahan garis-garis sketsanya. Tapi di sini aku pakai layer baru ya teman-teman, di atas layer sketsa yang kita ini.
Oke, kalau udah begitu kita pakai cat air pudar campuran, dan di situ kita bakal nebelin beberapa sketsa atau garis-garis yang perlu ditebelin. Kayak gini teman-teman. Jadi buat pelengkap gitu. Karena kan ini habis kita blend, jadi beberapa ini agak ngeblur gitu teman-teman. Jadi kita tebelin lagi biar kita lebih rapiin lagi. Tapi aku ngasihnya nggak di semua bagian ya teman-teman. Jadi aku nebelinya di bagian tertentu aja yang kayak serasa harus ditebelin gitu loh teman-teman. Jadi seperti ini. Dan ini juga di bagian matanya, kayaknya maskaranya harus ditebelin lagi karena tadi udah ngeblur karena habis dibuat cuci muka. Oke, bagian detail bawah matanya juga ini aku tebelin dikit. Lalu bulu mata bawahnya juga. Dan oke, ini hasilnya teman-teman. Jadi ini udah aku tebelin beberapa sketsanya. Jadi hasilnya seperti ini. Dan ini layer yang tadi aku gabung sama layer sketsa biar gak kebanyakan layer. Lalu aku tambah layer baru lagi di atasnya karena ini belum selesai. Ini adalah layer untuk highlight. Jadi layer untuk highlight aku taruh di paling atas. Lalu kita pilih warna muda banget, hampir ke putih gitu. Kita cek, kurang teman-teman ini. Oke, kita kasih highlight buat hidungnya dulu seperti itu, kasih dikit aja. Lalu bagian bibirnya juga aku kasih highlight sedikit. Jangan lupa juga di garis matanya ini aku kasih juga highlight. Oke, bagian ujung mata juga kita kasih jadi seperti itu. Dan boleh di blend kalau kalian membutuhkan. Habis itu di bagian kelopak matanya juga aku kasih highlight sedikit. Dan ini juga di pipinya aku kasih love biar sama kayak gambaran aku yang dulu itu, yang si Mumble yang versi anime. Dan jangan lupa di matanya juga kasih sedikit aja highlight kayak gini. Dan akhirnya jadi deh teman-teman gambarnya. Tada, ini dia hasilnya. Gimana, lebih simpel atau lebih susah daripada versi anime? Oke, jadi segitu dulu tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan see you on my next video. Bye-bye.